Ada Funi di sini. Asik, ada pro player. Masih nggak? Enggak. Iya sih, benar. Kamu apa kabar Funi? Baik, lagi menikmati hidup. Lagi zen. Benar sih, apalagi kita lihat kemarin baru pulang dari Perancis. Itu dibayarin sama Munton. Oh ya, itu full ya dibayarin ya? Full. Tapi gimana, di sana seru gak? Bukan, karena dari dulu aku memang gak suka Paris aja sih. Jadi kayak menurut aku ya cantik, tapi gak yang wow gitu. So-so lah ya. Iya. Sedikit. Di sana katanya sih memang tempat branded ya. Meo-meo gitu ya. Iya, terus mahal, semua serba mahal. Oh iya. Aku hari terakhir tuh sebelum balik tuh ada makan makanan Indo di sana. Ngetes aja kan. Porsinya kecil. Ya rasanya oke lah, kayak indah orang Indo. Satu porsi nasi goreng 550.000. Gila banget. 500 teman-teman ya. Terus itu berapa kali makan 2 warteg ya? Nasi goreng. Nasi goreng sama ada telurnya, sama ada sate ayam 2. 500.000 sih itu setara nasi goreng. Ini gak sih menteng? Nasi goreng Wagyu aja 100-200 ribu. Iya ya, Wagyu aja segituan ya. Ini 500.000 sih epic sih. Tapi di Perancis tuh kamu tuh sebagai apa di sana datang? Talent aja? Kebetulan lagi dipercaya untuk menjadi KOL ke sana. Asik. Sudah tahun kedua. Oh iya? Iya. Wah ini mah dikit lagi jalan-jalan terus sih. Iya, Ini amin. bakalan jalan-jalan. Tapi sebelumnya pernah gak? Belum ya? Sebelumnya tuh ke Arab juga. Ke Arab tapi dibayar. Oh ini yang kedua kali berarti? Iya, ini kedua kali ke Paris ini. Tapi ada infonya katanya nanti EWC selanjutnya ke Amerika. Emang iya? Fudi mau pergi jalan-jalan ya? Ya, untuk jalan-jalannya nggak apa sih. Tapi aku nggak suka negaranya juga. Iya sih. Tapi berarti fokus sama KOL sekarang nanti. Bagus sih. Tapi berarti udah nggak di tim sama sekali dong, Sir? Enggak. Mau fokus menjadi content creator, tapi masih membutuhkan tim. Jadi kalau ada yang mau jadi timku, bisa kontak Bisa, saya. bisa aja tuh diatur. Ada Raka, ada aku. Kita bikinin skrip buat kamu. Nah, Funi, kita mundur ke belakang ya. Sebelum kamu akhirnya terjun ke dunia e-sport. Kok bisa sih? Kamu masuk e-sport, itu tuh dari mana? Hanya gadis kecil, tiba-tiba e-sport nih. Zang. Jadi tuh aku tuh baru mulai iseng-iseng main tuh kuliah. Kuliah tuh tahun 2017, 2018 ya berarti. Terus habis itu aku waktu di kuliah tuh aku punya mantan satu kampus gitu. Terus di masa-masa stresku itu aku punya teman SMA ini kenalin aku sama salah satu pro player yang jadi mantanku. Nah waktu itu sama pro player ini tuh aku main terus belajar gitu. Terus habis itu emang dulu kan kalau kayak role tank gitu cewek kan banyak yang nyari ya. Kebetulan waktu itu aku kayaknya masuk leaderboard gitu. Satu hero doang. Aku baru cuma bisa satu hero waktu itu. Gerak doang waktu itu. Sama lagi mirip sama. Oke, terus. Cuma bisa itu. Terus tiba-tiba ada jadi aku jadi banyak kenalan e-sport gara-gara mantanku ini. Jadi diajakin masuk ke EVOS kan dulu. Oh iya, yang pertama kali kan kamu masuk EVOS ya? Iya. Itu masa kejayaan prime kamu tuh di sana kan? Iya, EVOS Funi. Oh iya, EVOS Funi. Kalau kalian tahu tuh, nih fotonya tuh. Nah itu tuh fotonya tuh. Anjay, keren. Ih, nanti ada ini ya. Nanti diedit dimasukin. Tapi dulu pas masuk ke e-sport, orang tua gimana? Orang tuh nggak bolehin. Jadi tuh sebelumnya kan Sempet nggak boleh? mantanku tuh kan orang Onik kan dulu. Nah itu tuh sempat kayak mau dibuat yang kayak bercandaan yang jadi player ke-6 tapi dimasukin jadi roster tapi nggak main sebenarnya gitu. Tapi nggak boleh. Meskipun aku kayak waktu itu mikirnya kayaknya seru ya. Bla 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 gitu. Terus ya udahlah karena nggak main juga waktu dilarang ya udah nggak masalah. Tapi waktu ditawarin EVOS nih, papa mama nggak bolehin. Katanya suruh fokus kuliah dulu. Itu kan sebelum COVID ya, kalau nggak salah sebelum COVID. Oke. Jadi aku udah dipesenin tiket pesawat sama EVOS. Ya udah aku kabur ke bandara sendiri, flight sendiri. Kan nggak. Tapi tuh menurutku emang keluar dari zona nyaman aja. Benar. Dan berani ngambil keputusan gitu. Benar. Karena mau aku rajin kuliah pun aku kan belum tahu kedepannya gimana. Aku mau masuk e-sport pun belum tahu kedepannya gimana. Jadi kayak gambling aja sebenarnya. Benar. Terus tiba-tiba masuk e-sport, COVID. Jadi kerja. Iya. Sambil kerja.
gitu. Tapi ada hasilnya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ada hasilnya. Dari kamu e-sport ya. Iya, puji Tuhan menghasilkan, puji Tuhan menyukseskan. Terus akhirnya orang tua ya udahlah gitu ya. Iya. Terima karena memang aku tuh kayaknya anak yang rebel gitu deh Kak Philip. Dari kecil agak rebel. Enggak sih, dari SMA. Dari SMA agak. Oh iya. Iya. Agak brutal ya. Bukan yang Bukan brutal yang ke sisi itu ya. bukan yang anak-anak remaja gitu sih. Ya maksudnya kayak suka aku aja. Tapi tetap positif juga, nggak yang terlalu nyimpang banget ya. Enggak sih, sebenarnya enggak. Cuma ya sekeluarga aku tuh anak IPA. Oh, oke. Aku melenceng sendiri karena aku nggak nyampe aja otaknya. Nggak apa-apa sih. Tapi ya sekarang sih udah menghasilkan di e-sport sih udah lumayan lah. Dan Funi juga bisa dikenal orang banyak gitu kan. Nah, ketika Funi di EVOS waktu itu, kan yang aku tahu pas zaman Funi di EVOS tuh, Funi siapa sih dulu di EVOS timnya? CPO. Yang pertama tuh aku, Ciwin, Cepio, Cejajas, Celisti, Cetisa. Itu yang pertama banget. Oh, oke. Itu OP banget tuh. Ada nggak satu momen yang nggak bisa kamu lupain itu? Oh, waktu pertama kali kabur ke Jakarta. Oh iya? Iya, soalnya waktu pertama kali kabur, aku lupa deh, waktu itu aku dari bandara ke hotel tuh sendiri deh kayaknya. Terus habis itu waktu nyampe hotel, jadi mereka semua tuh udah kumpul di satu kamar gitu. Jadi waktu aku datang lihat muka mereka semua, itu pertama kalinya aku ketemu mereka. Oh iya, pertama kali ketemu teman-teman itu? Iya. Terus mereka gimana? Loh, kok boleh? Enggak, mereka tahu aku flight, cuma kayak lucu aja, karena itu pertama kalinya aku merantau sendiri kan. Yang kamu bilang orang tua itu ya? Yang nggak boleh. Jadi tuh aku baru ngabarin tuh waktu udah mau flight aja, udah mau boarding, baru aku ngechat papa mama aku udah di bandara ya. Gitu. Itu sih kalau sebagai orang tua dengar anak cewek, mungkin anak ceweknya Terus takut sih. Chatku cuma di-read. Oh iya. Iya. Itu kayaknya OTW ke bandara sih. Tunggu, jangan pergi. Enggak. Itu emang udah ya kita perang dingin lah waktu 2 minggu lah. Oh iya. Iya, nggak ngobrol. Tapi kamu selalu update kan keseharian kamu? Oh iya. Pak makan pak. Iya, meskipun cuma diri. Ya nggak apa-apa sih, emang kesel sih kalau jadi orang tua kalau anak ceweknya pergi tiba-tiba ke daerah mana kan? Ya jadi waktu itu aku di kampus sampai jam 3 atau 4 sore gitu. Terus habis itu flightnya tuh jam 8 kalau nggak salah. Jadi aku minta tolong kakakku yang di rumah, tolong packingin beberapa baju, terus minta tolong kirimin koper. Nah, habis itu aku langsung berangkat gitu. Iya kan, Ika gimana? Kalau Ika karena aku udah boleh, jadi Ika boleh. Lah Ika gimana kemarin pas kamu join pertama kali? Ika belum. Jadi itu kayaknya setelah aku setahun join baru dia join. Jadi boleh. Oh, ini jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu, Ika tuh cincau ya. Itu adik kandungnya Funi. Itu jago tuh MM-nya. Ika tuh jago banget apa, dia hero apa? Dia jago semua hero. Semua hero. Banyak lah kenangan yang di EVOS yang kamu laluin kan. Memutuskan perpindahan tim. Iya. Itu kan sempet pecah banget kan. Iya. Pecah banget, rame banget. Funi pindah ke GPX. Iya. Basreng. Funi nggak sabar mau ceritakan banyak hal-hal lucu dan unik di GPX. Apa sih alasan terbesar Funi sampai akhirnya pindah ke GPX? Waktu itu kan GPX kan isinya bintang semua tuh. Apalagi yang buat GPX kan bintang semua kan. Alasannya apa sih Funi? Kenapa ya waktu itu? Aduh, aku juga lupa lagi. Enggak lah, waktu itu kayaknya karena Koyur tuh minta tolong ya. Awal-awal tuh minta tolong tuh. Terus aku kayak mikir, oh iya aku juga pengen main nih. Kalau di EVOS kan nggak dapat main kan. Oh. Ya udah pindah aja gitu. Diminta tolong ya sama Koyur. Jadi Koyur itu yang punya GPX guys dulu. Yang itu, yang di podcast ini mau jadi DJ tuh guys. Iya, yang dia baru bikin. Waktu itu Koyur, Eko, Marsha yang ngebangun GPX. Akhirnya banyak bintang-bintang yang masuk lah. Termasuk brand ambassador juga segala macam. Nah, GPX itu dulu main tuh jago banget kan. Terus sampai akhirnya dikenal sebagai runner up. Iya. Sering banget juara dua. Mau turnamen apapun itu. Lawan BTR ya? Iya. Komplotannya Vivian gak sih dia? Iya. Emang sekuat itu ya? Semengerikan itu mereka ya? Mereka ini sih kompak. Sampai sekarang sih ya? Iya. Sampai sekarang mereka juara terus kan? Iya. Ketika pas kamu di GPX itu lawan mereka,
Apa yang kurang sih? Kurang otak aja sih. Otak kita kalau dibandingin mereka porsinya 1:10 lah. Oh iya. Iya. Dari segi apa nih? Kayak kita main nggak pakai otak aja gitu kan. Zamannya ini juga nggak sih, Funi? Siapa yang Feli. bukan si siapa yang XP yang barbar? Ele, iya. Nah, itu lebih ke otaknya ada. Ya kita harus akuin sih, Better dulu kuat banget ya. Kalau ketemu kalian juga kayak tutup mata juga sih. Enggak dong. Enggak lah. Nggak ada perlawanan lah, ada perlawanan di 3-1 lah ya. Iya, ada kok, ada. Yang Funi lihat nih sekarang di scene Mobile Legends. Perbedaannya awal kali kamu masuk sama sekarang. Ada gak perbedaannya? Mungkin sekarang karena lebih rame aja, jadi lebih banyak manusia yang unik juga di dalam scene e-sportnya. Bener sih. Tapi kalau aku ikutin scene Mobile Legends sekarang, kayak udah cepet banget pergantian yang jago-jago gak sih, Funi? Yang jago-jago misalnya dulu yang kita kenal siapa sih? Kairi. Masih jago ya sekarang ya? Mungkin karena apa ya? Karena anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang main juga. Terus karena mereka melihat juga ini tuh menghasilkan kali ya dari Mobile Legends ini. Jadi banyak yang menekuni juga. Makanya banyak anak-anak kecil yang jago-jago buat regenerasi gitu. Iya sih, benar. Nah, aku tadi kelupaan mau nanya. Sekarang tuh si Ika Cincau, sekarang dia di mana? Dia habis dari tim Vietnam. Oh iya, sekarang di tim? Sekarang udah enggak. Jadi masih mencari untuk tahun depan. Ya mencari dulu. Oh iya, masih mencari juga. Tapi sambil live streaming kan? Aku sering kadang suka nontonin streamingnya dia. Subuh-subuh. Iya. Ika. Woi, Kak Philip dia sambil main kan. Bener-bener Kak Philip lagi pakai one more, pakai ulti, pakai inspire. Jago banget. Kamu pernah gak sama Ika tuh kayak, kamu kok tadi mainnya kayak gitu sih? Seharusnya nggak kayak gitu. Sering. Tapi di ini kan kayak nggak pas lagi rame-rame gitu. Ngobrol berdua doang pernah nggak? Soalnya kayaknya siapapun nggak suka deh kalau langsung di point out rame-rame gitu ya. Iya, takutnya malah ribut kan. Apalagi adik sendiri juga ya. Oh, kalau adik sendiri mah kalau kita ajak ngomong berdua tuh lebih enak ya. Kamu nih bisa nggak sih jangan bodoh-bodoh kena gitu. Harusnya backup. Ngapain kamu masih farming? Kalau MM kan suka banget ya, kalau misalnya temennya lagi nge-war padahal nggak butuh dia tuh kayak ikut-ikut, belum ada duit, ikut mati. Iya gitu sih, benar. Iya. Tapi guys, mereka tuh zaman GPX tuh kuat banget, jago banget. Iya. Ika, Funi, terus siapa? Ciwin. Siapa satu lagi? Funi yang akhirnya pindah ke Better. Funi. Sempet kan? Sempat, tapi mungkin karena apa namanya sebenarnya cocok-cocokan ya. Mungkin dia waktu itu nggak bersinar di GPX karena emang nggak cocok aja gameplaynya sama kita. Iya sih, vibes-nya juga ya sekarang ya. Pas dia pindah, akhirnya dia naik banget tuh sampai sekarang ya. Itu namanya rezeki. Benar sih. Kita nggak tahu, kadang kita di tempat A. Iya, di tempat A kita jelek. Nggak kenapa-napa, tapi kan kita nggak boleh putus asa gitu. Iya. Pindah tempat, selalu ada rezeki di balik itu semua. Betul. Gitu. Bagus. Benar. Nah, Funi, aku mau nanya, kamu pasti sebagai mantan pro player, ada satu player yang mungkin sampai saat ini kamu kagumin itu, dari mungkin dari dia jago main atau dari value dia, dari aura dia, satu yang sampai sekarang pemain pro player yang masih pro player ya. Aku sebenarnya nggak terlalu kayak mengidolakan gitu ya, nggak terlalu mengidolakan pro player atau gimana gitu. Jadi kayak melihat ya kayak sebatas, oh jago ya orangnya, oh makronya bagus nih, oh mekaniknya bagus gitu doang. Tapi mungkin kalau misalnya bisa nyebut satu nama, Sans kali, Sans. Iya. Sans. Benar. Sampai sekarang sih. Iya. Dia mid paling gacor sih Sans sih. Iya, dia semua jago ditaunting sih. sama dia kan. Dan dia juga menurutku attitude-nya cukup bagus. Iya, tapi kan waktu itu sempat dia diserang juga kan Funi. Iya, yang karena masalah yang piala tuh ya. Iya. Tapi tetap aja menurut kita kan tetap jago gak sih? Dia jago. Ya mungkin blunder, ya namanya manusia ya, ada blundernya 1-2 kali. Iya, wajar sih. Kan manusia tempatnya salah guys. Kalau misalnya benar terus jadilah Tuhan gitu kan. Tapi ya menurutku nggak apa-apa kalau misalnya salah tapi dia mengaku salah terus berubah. Kalau yang udah nggak pro player? Pro player? Ada gak? Siapa ya? Yang dulu mungkin masih menjadi, dulu dia masa prime ngeri banget nih.
kamu respect. Oh, masa prime-nya ngeri banget, respect. Dongki. Kalau ketawa kayak gini tuh kayak ketawa ngejek gitu ya. Berarti ntar di-cut gitu. Donki. Lihat gua, percaya gua. Enggak ada yang percaya, Koyur. Prime-nya terakhir waktu F1 bro. Iya, itu dan setelah itu udah nggak jadi, udah bobrok. Setelah itu kufranya nggak jelas, kajanya nggak jelas. Tapi Koyur sekarang lagi spam Mia kan? Iya, tapi Mia-nya jago loh. Iya. Kita pernah nabrak ini penjoki top leaderboard 1 sampai 5. Oh iya. Dan kita tuh nggak nyadar tuh mereka penjoki karena namanya tuh kan kayak nama-nama bot gitu kan. Kita menang, Koyur pakai Mia, anjay. Apalagi kalau Mia-nya late game lagi ya. Iya, tapi emang Koyur masih ada lah jago-jagonya. Masih lah, tapi ya emang orangnya kayak agak NPD dikit tuh aja. Jadi kayak merasa paling jago. Justru orang baik. Enggak. Tapi ya itulah Koyur ya. Iya, itulah Berarti Koyur. kalau yang pro player mungkin kamu ya keren aja gitu dari strategi, dari mikro makro main sans. Iya. Mantan pro player Koyur, Denki. Tapi kalau idola seumur hidupku bermain Mobile Legends, Lemon. The Silent Man. Iya. Di manusia diam tuh. Tapi emang masih jago deh. Jago sih. Mungkin kalau So-so. mekanik enggak ya, tapi mungkin kalau misalnya disuruh main makronya pasti masih ada ya. Secara kan kayaknya tipe orang yang main pakai otak gitu kan. Kayak yang Iya sih, mikir, tipe benar-benar. pemikir gitu. Dia masih di RRQ gak sih? Masih. Jadi BA kalau nggak salah. Oh iya benar, BA. Kakak Lemong. Pencapaian, ada beberapa pencapaian yang sampai saat ini kamu sudah memperoleh itu dari dunia e-sport. Yang kamu impi-impikan, yang kamu, akhirnya aku mendapatkan itu. Oh. Tunggu, sorry, membahagiakan. aku potong. Nggak semuanya mesti kayak barang atau apapun itu. Iya, pencapaiannya tuh yang pasti membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua tuh udah pasti ya. Terus jadi kalau sekarang kebetulan Ika tuh kan dia juga menghasilkan sendiri ya. Kakakku juga menghasilkan sendiri. Jadi kalau misalnya di exclude mereka berdua itu senangnya pencapaian tuh sekarang kalau misalnya papa mama sama adikku yang cowok tuh butuh apa-apa tinggal ngomong aja gitu. Puji Tuhan, asik. Terus. Jadi itu aku kalau misalnya pencapaian yang kayak juara-juara gitu mungkin masih belum ya. Ya bukan berarti nggak selama pro player tuh nggak mau juara juga. Iya. Mau berusaha juga tapi nggak juara-juara. Cuma ya pencapaian dalam hidup tuh kan yang pasti kalau berkaitan dengan orang-orang terdekat aja. Bener-bener. Nah, tadi kan kamu singgung ketika orang tua minta kamu bisa ngasih lah segala macem. Nah, tapi kan nggak semua orang, anak-anak muda zaman sekarang ketika dia punya, dia masih nolongin orang tua gitu. Kenapa pengen ngasih orang tua? Karena kalau nggak gara-gara orang tua nggak bisa sampai besar kayak gini, nggak bisa sampai di titik ini ya. Maksudnya aku berterima kasihnya karena dari kecil mungkin aku sudah dikasih gizi yang sangat bagus. Tumbuh kembangnya sangat bagus, kok disekolahkan di sekolah-sekolah bagus terus. Jadi itu membentuk apa sih, otak juga ya, membentuk otak. Jadi bisa sampai di titik ini juga. Kalau misalnya nggak balikin ke orang tua juga mau balikin ke siapa kan? Benar, setuju sih. Berarti kamu tipe anak yang ini ya, sah-sah aja ya, gue mau bantu orang tua ya nggak masalah juga gitu. Bukan yang, tapi kan ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa saya udah lahirin kamu. Nanti ketika kamu sudah besar dan saya pensiun, kamu wajib merawat saya. Kamu harus kembalikan apa yang sudah saya beri. Ada beberapa orang tua dari begitu pun nih. Mungkin Nah, pandangan kamu gimana? Mungkin karena orang tua aku tuh nggak pernah yang menuntut kayak gitu sih, Kak Philip. Jadi kayak justru dari dulu tuh orang tua aku selalu bilang kalau misalnya kamu punya penghasilan, punya tabungan, ya udah kamu tabung aja buat kamu masa depanmu sendiri gitu, nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah terlalu pedulin orang tua. Cuma karena orang tua aku nggak pernah menuntut apa-apa, jadinya aku lebih ingin memberi gitu. Mungkin mungkin anak-anak yang nggak merasakan hal yang sama tuh mungkin mereka dapat pressure juga dari orang tuanya kali ya, kan nggak ada yang tahu ya. Karena semakin orang di pressure tuh kan makin nggak pengen gitu, perasaan nggak pengen. Kayak maksudnya kita kalau misalnya dipaksa teman buat keluar tapi kita nggak pengen aja, kita nggak mau kan. Tapi kalau misalnya dia nggak maksa, dia kayak kasih pilihan, kita bisa
pilih A atau pilih B, kita kan pasti akan lebih senang aja melakukan setuju. gitu. Sama kalau misalnya buat orang tua tuh, entah kenapa rezekinya jadi makin lancar aja sih. Iya, setuju. Iya. Benar setuju. Betul. Oh berarti orang tuamu juga yang ya sudah, saya juga udah melahirkan dia itu, ya mereka ya udah gitu mau kasih saya bebas enggak gitu kan? Benar-benar aku setuju sih sama kamu. Soalnya papa mama aku cuma pengen nggak pernah nuntut yang gimana-gimana. Kalau misalnya ngomong ke anak-anak tuh yang penting kalian tuh bahagia aja udah cukup buat orang tua. Gitu. Ya karena orang tua aku ngomong kayak gitu, ya aku jadi kayak mikirnya, mama papa lihat aku bahagia cukup, ya udah aku juga cukup kalau udah ngeliat mama papa bahagia gitu. Itu nyambung sih. Berarti kalau soal jodoh itu gimana? Kalau daripada apa? Oh kamu harus ini ya, sama ini ya. Nggak pernah. Nggak pernah yang gimana-gimana. Misalnya aja, mamaku tuh bilang nanti ada cowok yang semapan apapun, tapi dia nggak bisa membuat kamu happy, ya jangan. Cari aja yang biasa-biasa aja, yang penting rajin kerja, tapi dia bisa buat kamu happy. Yang pokoknya kata mama tuh kalau cari pasangan tuh melihat cara dia memperlakukan orang sekitar gitu katanya. Katanya kalau misalnya memperlakukan orang sekitar baik, pasti orangnya baik. Catat itu teman-teman dari orang tuanya Funi. Dulu aku disuruh doa tiap malam. Doanya harus yang spesifik katanya. Detail ya? Iya, jadi karena misalnya kita doa cuma, ya Tuhan tolong berikan jodoh yang terbaik. Maksudnya kan jodoh yang terbaik menurut Tuhan dan menurut kita tuh beda. Meskipun Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Tapi kan kita tuh pasti mau yang kayak, aduh aku pengen cowok yang tingginya segini, pengen yang ganteng, pengen yang hartanya begini, sifatnya begini. Jadi tuh harus disebutin semua. Nanti Tuhan yang pilihkan yang terbaik sesuai kriteria kita tuh yang gimana gitu. Sekarang berarti Funi fokus sama live streaming? Enggak juga. Aku jadi PC-nya dipakai Ika kan. Jadi aku kalau misalnya mau live stream, aku harus rakit PC dulu. Cuma kan lagi mahal ya, semua serba mahal kan buat rakit PC. Jadi aku kayak lebih memilih untuk bersantai aja. Hidupku sekarang bangun tidur, makan, nge-gym, udah mandi tidur lagi. Kamu tuh sama Ika tinggalnya? Aku sekarang sama papa mama Ika. Oh. Tapi udah ada ini kan, kamu udah ada rumah kan? Pernah berantem nggak? Pernah punya musuh nggak pas zaman di e-sport? Soalnya yang aku tahu, yang orang lain tahu, brandingan kamu kan anak kecil yang lucu, nggak perlu dipukul, nggak perlu gimana-gimana, pasti nangis, dibentang nangis. Pernah nggak berantem? Berantem tuh pernah, cuma bukan yang kayak berantem adu mulut gitu. Ya kayak berantem karena ngetim aja sih. Mungkin pernah berantem adu mulut tuh sama Ele dulu. Oh. Sama Ele, tapi itu permasalahannya bukan dari kita berdua, tuh kayak apa faktor eksternal terus habis itu ya udah kita jadi berantem. Terus habis itu ya udah kita sama-sama sedih. Terus ya udah sekarang udah baikan lagi, bersahabat lagi, iya. Iya sih. Kamu juga tipe orang yang kalau ada masalah ya udah gitu ya. Aku tuh sebenarnya tipe yang kalau misalnya ada masalah tuh pengen cepet-cepet dikelarin aja. Maksudnya biar clear gitu. Cuma kalau misalnya memang ada orang yang... Aku tuh sering dimarahinnya gini sih Kak Philip. Kayak... aku selalu dibilangin sama... Gak dibilangin siapa-siapa sih. Aku suka baca-baca di Reels TikTok gitu. Maksudnya kayak Tuhan aja maaf. Kita setelah jadi manusia kenapa nggak bisa maafin orang gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang salah sama aku tuh... Aku nggak masalah. Selama dia minta maaf. Jadi semua orang yang pernah buat salah sama aku, selama minta maaf tuh pasti kita akan baik-baik saja. Benar, itu jadi klip tuh ya, bagus tuh. Iya. Jadi kalian bisa nanya guys ke semua orang yang pernah punya salah. Terus kalian juga sadar diri ada yang pernah punya salah sama aku. Kalian minta maaf pasti kita sekarang udah biasa aja. Soalnya ngomong, banyak yang kayak gitu. Bener. Kalau ada masalah tuh ngomong, jangan dicuekin. Bener ya Funi ya? Iya. Kalau kita chat kita. Jangan avoidant guys. Iya. Kalau ada salah di chat balas. Iya. Tolong ditagih itu. Gak. Aku mau nanya sama Funi. Ada gak misalnya untuk teman-teman yang lagi mau grow up gitu di zaman sekarang ekonomi susah gitu segala macam. Kamu pasti juga pas mau grow up dulu zaman itu pasti aku harus mulai dari mana ya? Aku harus apa yang harus aku lakuin ya?
Apa sih yang harus kalian tanamkan, prinsip kalian ketika kalian emang ingin mencoba untuk maju, beranjak naik ke atas gitu? Aku pernah baca, jangan mikir mulai dari mana. Tapi semua hal yang bisa dimulai, mulai aja. Karena semakin kalian keseringan mikir, aduh mulai dari mana tuh nggak akan mulai-mulai. Jadi sekarang semua hal tuh lakuin aja. In this economy semua hal lakuin aja guys. Kemarin tuh aku sempat mikir kayak gini. Kan aku suka banget rakit Lego nih. Jadi tuh aku sempat hampir bikin, aku mau buka jasa rakit Lego. Kan karena aku memang lagi nggak apa-ngapain juga kan. Dan aku suka. Dan aku mikir, lumayan nih, aku ngerakitin Lego, aku seneng, orangnya juga seneng, aku dapat duit. Gitu. Maksudnya kayak semua hal yang bisa kalian lakukan tuh lakukan saja. Sesuai dengan hobi kalian, kayak skill kalian, apapun tuh lakukan. Gitu. Setuju. Apapun itu lakukan selagi itu baik. Kalau cuma mikir, aduh mulai dari mana, mulai kapan, ya nggak akan mulai. Iya sih, aku setuju sih sama Funi. Jadi di sisi ekonomi jangan pernah takut lah. Karena kan ada yang pengen maju ke depan tapi masih gengsi. Iya. Gengsinya tinggi segala macam. Kan banyak juga ya kan kalau zaman sekarang tuh mungkin mikirnya mau jadi content creator ya paling gampang. Tapi kan pasti mikir mulainya dari mana atau nggak terlalu malu untuk mulai. Sebenarnya mulai-mulai aja sih. Maksudnya kayak kalau misalnya kontennya malu-maluin juga kalian akan malu di awal-awal doang. Iya. Dan kalian akan belajar seiring berjalannya waktu. Nih guys, kalau kalian bikin konten dan konten itu mungkin dilihat orang malu. Iya. Dilihat orang malu tapi view-nya bagus gede. Iya, tapi itu menghasilkan. Real life kalian naik mobil Mazda 3 hatchback ya udah gitu. Udah biarin aja kalian mau ngeliatin apa kayak kekonyolan biarin. Iya. Kok si Funi sekarang ini uangnya banyak. Gak apa-apa biarin. Soalnya kalau nggak mulai nggak tahu juga salahnya di mana. Nggak tahu bisa dibenerinnya di mana. Jadi mulai aja dulu. Semua hal dimulai aja dulu. Di ekonomi kayak gini ya. Rupiah melemah, semuanya melemah. Kalau nggak mulai-mulai kerja, susah guys. Benar tuh. Mumpung brand-brand tuh masih banyak duitnya. Nah. Bisa bayar kalian. Nah. Kalau misalnya ada di keadaan ekonomi melemah kayak gini, tiba-tiba brand-brand nggak mau bayar, kapan kalian mau mulai? Jangan pilih-pilih ya, Funi. Nah, itu dia dari Funi. Akhir kata, penutup dari Funi. Untuk Dark System Mobile Legends, bocil-bocil. Nggak apa. Soalnya aku tuh pernah ngomel-ngomel kan. Aku pernah ngomel-ngomel terus aku tuh ditegur sama viewersku. Intinya kayak gini. Nggak semua orang tuh main tuh untuk nyari menang dan untuk jago. Siapa tahu mereka tuh main hanya untuk escape dari real life mereka yang bikin stres. Jadi mereka tuh main ya yang penting mereka happy aja di ML gitu. Jadi mereka waktu lagi main tuh mereka happy. Jadi jangan dimarahin guys, Dark System. Nah, itu dia dari sini. Nice. Funi, terima kasih banyak untuk hari ini. Keren banget.